Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai perhitungan erosi tanah menggunakan metode Yusl. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dengan NIM 0502-1382-328088 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Puspita Hati STPMP di mata kuliah Teknik Konservasi Tanah, Air, dan Das. Jadi, erosi tanah itu adalah proses hilangnya lapisan permukaan tanah, terutama di bagian atas, akibat pengikisan oleh air, angin, ataupun aktivitas manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi tanah ada beberapa, seperti curah hujan, di mana ketika curah hujan itu meningkat, maka otomatis air yang turun ke bumi akan lebih banyak, sehingga proses aliran air yang turun itu akan menyebabkan proses yang namanya erosi tadi. Yang kedua yakni lereng, di mana pada lereng ini erosi tanah dipengaruhi oleh panjang dan kemiringan lereng, di mana semakin panjang dan kemiringan lereng, maka kecepatan air akan semakin cepat dan proses pengikisan tanah akan semakin cepat dan terjadilah yang namanya proses erosi pada tanah. Dan yang ketiga adalah sifat fisik tanah, di mana sifat fisik tanah ini mencakup efektivitas tanah, erodibilitas tanah, bahan organik, dan lain-lain. Salah satu metode yang sering digunakan untuk melakukan prediksi erosi pada suatu bidang tanah yakni metode Yusl. Jadi metode Yusl ini adalah metode yang digunakan untuk menduga laju rata-rata suatu bidang tanah tertentu untuk setiap macam tanaman dan tindakan pengelolaan yang mungkin dilakukan atau sedang dilakukan. Jadi pada persamaan Yusl ini rumusnya yakni A ini adalah banyaknya tanah yang tererosi sama dengan R. R ini adalah erosivitas tanah dikali dengan K, yaitu erodibilitas tanah, dikali dengan LS, panjang lereng dan kemiringan lereng, dikali dengan C, faktor vegetasi penutup atau pengelolaan tanaman, dan P, dan dikali P, yakni faktor tindakan konservasi tanah. Jadi dalam hal ini kami mendapatkan suatu contoh soal di mana sifat fisik tanah dan penggunaan lahan di wilayah Das Progo pada curah hujan per milimeter tahun 2005, di mana mendapatkan nilai R atau nilai erosivitas tanahnya yakni 1954,08. Dan yang kedua sifat fisik tanahnya, yang pertama yakni tekstur dengan hasil pasir 60,38%, debu 17,29%, lempung dengan 7,93%, pasir sangat halus 14,40%, BV 1,10 gram per cm kubik, dan bahan organik 1,36%. Tipe struktur granular halus, tipe struktur pada tanahnya yakni granular halus dengan permeabilitas yang sedang yakni 10,5 cm per jam. Kemiringan lerengnya 8%. Terus penggunaan lahannya digunakan sebagai kebun campuran pada tanaman tumpang gilir. Untuk teknik konservasi yang digunakan yakni teknik konservasi teras bangku. Jadi pertanyaan di dalam soal ini adalah berapa ton H per TH erosi yang terjadi di Das Progo tersebut dengan menggunakan rumus persamaan umum kehilangan tanah atau Yusl dengan catatan R menggunakan rumus Lanvin atau dalam Bolt 1978 dan K menggunakan rumus Hammer 1978, dan di mana nilai M tidak boleh menggunakan tabel, LS, C, dan P boleh menggunakan tabel yang sesuai. Jadi untuk melakukan penyelesaian kita harus menggunakan rumus Yusl tadi, di mana A sama dengan R dikali K dikali LS dikali C dikali P. Untuk yang pertama kita harus menentukan penentuan nilai R atau nilai erosivitas hujan, di mana dalam hal ini nilai R sudah terjawab di dalam soal yang kita sebutkan tadi, yakni R-nya 1954,08. Terus untuk yang kedua yakni penentuan nilai K, yakni erodibilitas tanah, dengan rumus yang digunakan yakni nilai K dapat dicari dengan menggunakan nomograf erodibilitas tanah atau dengan rumus 100K sama dengan 1,292 buka kurung 2,1 M pangkat 1,14 dikali 10 pangkat min 4 buka kurung 12 dikurang A dan ditambah 3,25 buka kurung B dikurang 2 tutup kurung ditambah 2,5 dibuka C dikurang 3 tutup kurung, di mana keterangan-keterangan di atas yakni M yakni
persen pasir sangat halus ditambah dengan debu dikali 100 dikurang persen lempung. Dan A tadi adalah persen bahan organik, dan B adalah kode untuk struktur tanah, di mana kode ini bisa dilihat pada tabel, dan C permeabilitas tanah juga bisa dilihat pada tabel, di mana hasil M yang didapat yakni 2917,70% dan nilai A atau bahan organiknya 1,36%, dan nilai B kode struktur tanahnya yakni 2, dikarenakan kode struktur tanahnya menunjukkan struktur granular halus di mana mendapatkan skor 2, dan untuk C atau permeabilitas tanahnya mendapatkan skor 3 dikarenakan tingkat permeabilitasnya sedang, jadi mendapatkan skor 3. Yang ketiga adalah penentuan nilai dari LS tadi. Jadi, kemiringan lereng bisa kita lihat pada tabel yang telah tersedia, di mana didapat yakni 8% atau datar, sehingga jadi nilai S yang didapat adalah 0,25. Next, kita akan melakukan pencarian untuk penentuan nilai C atau faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, di mana dalam hal ini juga nilai C ini bisa kita lihat di dalam tabel yang telah tersedia, di mana kita mengambil skor yakni 0,4 dengan jenis tanaman kebun campuran rapat. Dan untuk penentuan nilai P atau faktor tindakan konservasi tanah juga kita sudah bisa melihat di bagian tabel, di mana nilai P yang didapat adalah 0,35 sesuai dengan soal tadi yang menggunakan teras bangku yang jelek yang mendapatkan P-nya 0,35. Jadi kita sudah mendapatkan seluruh penilaian yang ada. Jadi kita tinggal melakukan penghitungan usul dengan menggunakan rumus tadi, di mana nilai A sama dengan R tadi 1954,08 dikalikan dengan K yakni 25,74 dikalikan dengan nilai LS 0,25 dikalikan dengan nilai C 0,4 dan terakhir dikalikan dengan nilai P 0,35 sehingga mendapatkan hasil 440,68. Jadi nilai hasil erosi yang terjadi di Das Progo atau daerah dekat aliran sungai Progo 40,68 ton per H per tahun. Jadi kesimpulan yang didapat dari penjelasan kami ini yakni erosi tanah adalah proses hilangnya lapisan atas tanah akibat pengaruh curah hujan, angin, dan juga aktivitas manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi meliputi hujan tadi, panjang dan kemiringan lereng, serta sifat fisik pada tanah. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung laju erosi pada tanah yakni metode Ussel atau Universal Soil Loss Equation dengan rumus A sama dengan R dikali K dikali LS dikali C dikali P, di mana setiap variabel mewakili faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi. Berdasarkan metode Ussel, nilai erosi tanah di wilayah dekat aliran sungai Progo diperkirakan sebesar 440,08 ton per H per tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan. Saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Semoga dalam penjelasan kali ini bisa berdampak bagi teman-teman, bisa menambah ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.